Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang pemulihan relasi, yaitu tentang membuka diri dan menutup diri. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, relasi yang tidak baik atau relasi yang rusak itu merupakan sesuatu yang tak terhindarkan, ya. Kita mungkin pernah mengalami hal itu. Wujud daripada relasi yang tidak baik atau yang rusak itu, misalnya tidak mau bertegur sapa, menghindar, tidak mau ketemu, tidak mau melayani bersama-sama. Kalau orang itu ada di dalam pelayanan itu, kita nggak mau ikut, menjelek-jelekkan di belakang, membuat gosip dengan menjatuhkan dan sebagainya, ya. Di dalam Alkitab itu juga dicatat ada anak-anak Tuhan itu yang juga mengalami relasi yang tidak baik, misalnya Yusuf dan saudara-saudaranya, ya, Esau dan Yakub misalnya. Kemudian Onesimus dan Filemon. Nah, mengapa semua itu terjadi? Itu terjadi karena ada luka, ada kekecewaan yang mendalam, ada kemarahan dan berbagai emosi negatif lainnya. Luka, kemarahan itu karena apa? Karena merasa tidak dihargai, merasa diabaikan, merasa dikhianati, dilukai dan lain sebagainya. Seperti Esau dengan Yakub, ya, Esau marah karena Yakub telah menipu dia sehingga hak kesulungannya diambil oleh Yakub, ya. Saudara-saudara Yusuf marah kepada Yusuf karena kesombongan Yusuf, ya. Kemudian Filemon marah kepada Onesimus karena Onesimus itu budaknya melarikan diri dari Filemon, ya. Nah, tapi hal-hal itu kita tahu bahwa Tuhan tidak mau relasi yang rusak itu terus kita pelihara. Maka perlu pemulihan relasi. Mengapa sih pemulihan relasi itu penting? Pemulihan relasi itu penting karena kita tahu yang pertama, perintah Tuhan yang utama itu adalah kita harus saling mengasihi, ya. Yohanes 15 ayat 12 di situ dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini firman Tuhan. Kalau relasi kita rusak, itu mengindikasikan bahwa kita itu tidak saling mengasihi, ya. Nah, secara psikologis, ya, ketika ada pemulihan relasi, maka sebetulnya hati kita itu dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena sebetulnya natur kita manusia itu adalah makhluk sosial yang sebetulnya kita itu ingin hidup berdampingan secara damai dengan orang lain, ya. Nah, itu yang pertama itu pentingnya karena kita harus mentaati perintah Tuhan tentang saling mengasihi, ya. Yang kedua itu apa? Mengapa sih pemulihan relasi itu penting? Itu, ya. Karena relasi yang baik atau pemulihan relasi itu penting untuk ibadah yang diperkenan oleh Tuhan. Itu kita bisa melihat di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24, ya. Di situ dikatakan, sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat bahwa saudaramu itu sakit hati terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahanmu. Jadi Tuhan itu berkenan dengan persembahan kita, dengan ibadah kita, jikalau kita itu punya relasi yang baik, ya. Segala relasi yang rusak itu harus dipulihkan terlebih dahulu, ya. Lalu apa yang harus dilakukan agar terjadi pemulihan relasi? Salah satunya
yang paling mendasar itu adalah membuka diri. Membuka diri itu akan membawa pada pemulihan relasi. Sedangkan kebalikannya, kalau kita menutup diri, maka itu akan memperburuk relasi yang telah rusak. Relasi yang tidak baik itu semakin menjadi lebih tidak baik lagi. Jadi malam hari ini kita membicarakan tentang membuka diri itu. Nah, membuka diri itu ada dua macam ya, yaitu membuka diri secara benar ya, atau konstruktif, tetapi kita juga perlu tahu bahwa ada juga membuka diri itu yang tidak benar. Membuka diri yang tidak benar itu seperti apa? Membuka diri yang tidak benar itu adalah hanya ingin curhat tanpa kendali, mengumbar isi hati tanpa mempertimbangkan waktu, mempertimbangkan tempat, dan siapa orang yang kita membuka diri tersebut. Ya. Nah, hal itu seperti yang tertulis di Amsal 18 ayat 2. Di situ dikatakan di Amsal itu orang yang membuka diri tidak benar itu seperti orang bebal. Ya, orang bebal itu tidak suka pada pengertian, tetapi hanya suka memperlihatkan isi hatinya. Apa aja yang ada di dalam isi hatinya, enggak tahu tempat, enggak tahu pada siapa, semua isi hatinya itu dibuka saja tanpa pengertian. Itu membuka diri yang tidak benar. Lalu bagaimana membuka diri yang benar? Membuka diri yang benar itu adalah membuka diri yang membawa seseorang atau membawa kita pada kesadaran akan dosa. Yang membuat kita itu sadar bahwa kita itu hanyalah manusia yang berdosa. Karena kita ini memang manusia yang berdosa. Itu seperti yang dicatat di dalam Yakobus 5 ayat 16 ya. Di situ dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Memang ini konteksnya itu perikop tentang orang sakit dan sebagainya ya. Tetapi kalau di ayat 13 di situ kan dikatakan ya, di Yakobus 5 ayat 13 di situ dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Itu ayat 13-nya. Kemudian ini ayat 16-nya itu seperti ini. Ya, hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh, gitu. Supaya relasimu yang rusak itu menjadi pulih kembali. Dan doa orang benar ya, sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Ya, seperti itu. Nah, itu membuka diri yang benar. Ya, membuka diri yang benar. Lalu seperti apa sih membuka diri yang benar itu? Ada beberapa hal ya, yang perlu kita lakukan di dalam kita itu membuka diri yang benar. Yaitu yang pertama, membuka diri yang benar itu kita membuka diri kepada diri kita sendiri. Apa maksudnya kita membuka diri kepada diri kita sendiri? Artinya kita itu mau menghadapi dan mau mengakui ya bahwa kita itu terluka, bahwa kita itu marah, bahwa kita itu kecewa. Ya. Dan emosi-emosi negatifnya kita harus mau menghadapi hal itu. Dan selain daripada itu, kita itu juga mau terus gitu ya, masuk ke dalam diri kita untuk mengetahui alasan-alasan apa yang membuat kita itu merasa terluka, merasa marah. Misalnya
kita itu merasa terluka karena kita itu merasa dihina. Kita itu merasa dikhianati. Kita sudah setia, itu ya, baik, tapi kok kita itu merasa ditelikung dari belakang misalnya. Kita merasa ditolak, hal-hal baik yang kita lakukan kok ditolak, tidak diterima misalnya. Upaya-upaya baik yang kita lakukan ternyata kok disepelekan, tidak dihargai misalnya. Nah, kita perlu juga masuk sampai ke hal-hal yang demikian. Nah, itu hanya mungkin dilakukan kalau kita itu mau terbuka terhadap perasaan-perasaan itu. Dan hal itu hanya bisa dilakukan dengan pertolongan Tuhan. Dan itu perlu keberanian dan kejujuran. Kenapa perlu keberanian? Karena menghadapi perasaan terluka, perasaan malu, perasaan dikhianati, itu tidak mudah. Karena terlalu menyakitkan itu tidak mudah untuk kita hadapi. Membuat kita itu tidak nyaman. Itu yang pertama. Kita perlu terbuka terhadap diri kita sendiri. Nah, yang kedua, itu kita perlu terbuka kepada Tuhan. Seperti apa terbuka kepada Tuhan? Kita mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Apa yang kita curahkan, yang sudah kita hadapi tadi di poin pertama, perasaan kecewa kita, perasaan marah kita, ya, perasaan-perasaan dan juga pikiran-pikiran kita yang berkaitan dengan perasaan-perasaan itu. Misalnya kita merasa dikhianati, kok orang itu jahat ya, memang orang itu tuh sentimen sama saya, memang orang itu maunya mencelakakan saya. Kenapa ya kok orang itu memanipulasi saya, termasuk segala macam hal, perasaan dan pikiran kita ungkapkan secara jujur di hadapan Tuhan ya. Kalau kita melihat ya, di dalam Mazmur 62 ayat 8, di situ dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah adalah tempat perlindungan kita. Curahkanlah isi hatimu. Mazmur 142 ayat 2, di situ dikatakan, kepada Tuhan aku mencurahkan keluhanku, kepadanya ku ceritakan kesesakanku. Ya, itulah yang harus kita lakukan. Dan kita melihat ya, di Mazmur itu, wah anak-anak Tuhan di Mazmur itu semua itu jujur-jujur mengungkapkan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan. Contohnya juga Ayub ya. Ayub itu begitu jujur ya, mengungkapkan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan bahkan tentang Tuhan. Itulah kita itu perlu ya, mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita itu mengungkapkan isi hati kita di hadapan Tuhan, apa yang akan terjadi? Ya. Slide berikutnya. Ya. Jadi ketika kita itu membuka diri ya, kepada diri sendiri, kemudian kita membuka diri kepada Tuhan, dan itu tuh saling berkaitan karena kita itu tidak bisa membuka diri sedalam-dalamnya tanpa kita itu tanpa pertolongan Tuhan. Ya. Oleh karena itu ya di Mazmur 139 ya, ayat 23 sampai 24 itu kan pemazmur juga selalu minta supaya Tuhan itu menyelidiki, selidikilah aku ya Allah, gitu dan kenalah hatiku ya. Ujilah aku ya Allah dan kenalah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalanmu yang benar. Jadi membuka diri terhadap diri sendiri itu juga perlu
perlu pertolongan Tuhan ya. Dan ketika kedua hal itu dilakukan, maka kita itu akan bertemu dengan Tuhan ya. Karena apa? Karena kadang-kadang sakit hati, kemarahan itu begitu besar. Hati kita itu begitu terluka, begitu sakit. Dan hanya Tuhan yang mampu meredam kemarahan kita yang besar. Hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan luka-luka kita. Sehingga meskipun hati kita terluka, meskipun hati kita itu marah, ya, tapi ketika kita itu bertemu dengan Tuhan, maka kita dibuat sadar oleh Tuhan bahwa kita itu hanyalah manusia berdosa. Kita itu juga punya kekurangan. Kenapa orang berespon seperti itu terhadap kita, kok kita itu terluka? Kita ditolong oleh Tuhan untuk punya kesadaran itu ya. Dan itu diperlukan kerendahan hati kita. Dan hasilnya itu apa? Kalau seperti itu karena kita itu ketemu Tuhan, maka melampaui segala keadaan. Maka kita itu akan mempunyai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Bahwa damai sejahtera surgawi yang melampaui segala akal. Melampaui segala akal itu apa? Meskipun aku dilukai, meskipun orang itu berbuat jahat terhadap aku, melampaui hal itu semua, tapi aku punya damai sejahtera surgawi itu yang melampaui segala akal itu ya. Itu yang memelihara hati dan pikiran kita kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, ada contohnya. Ya, contohnya, ya, kalau Bapak Ibu ingat ada kejadian yang menimpa salah satu jemaat GKI Layur tahun 2014. Bapak Suroto mempunyai anak tunggal bernama Ade Sarah, itu dibunuh oleh mantan pacarnya. Tentu Bapak Ibu mungkin ingat ya peristiwa itu yang dibunuh dengan keji oleh mantan pacarnya dan pacarnya itu ya. Dan suami istri itu belajar mengampuni. Dia sempat marah pada pelaku dan sempat marah kepada Tuhan. Dan di dalam kemarahannya, ini saya baca di internet ya, saya cari itu ya. Di dalam kemarahan kesaksian dari keluarga Suroto ini, di dalam kemarahannya itu Tuhan memberikan penglihatan bahwa Allah itu menggandeng anak kecil yang menangis dan anak kecil itu marah kepada Allah ya, karena mengambil hartanya yang berharga. Ini yang dikasih penglihatan itu Ibu Surotonya. Dan anak kecil itu dalam bayangan Ibu Suroto itu adalah dirinya sendiri. Ia protes kepada Tuhan, kenapa itu terjadi? Dan di dalam penglihatan tersebut Tuhan itu berpesan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku akan selalu menolong dan menopang engkau saat suka maupun duka. Dan akhirnya dia mendorong suaminya untuk mengampuni meskipun hatinya itu masih dipenuhi dengan kesedihan karena kepergian anaknya. Kemudian pada waktu pemakaman ia minta nggak kuat, ya. Dia nggak kuat dan dia minta tolong kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dan waktu itu dia melihat dirinya itu mengangkat tubuh anaknya itu. Dan dia melihat kata pengampunan. Ya. Kesaksian dari Ibu Suroto ini. Ketika membaca semuanya itu, beban beratnya itu terasa terangkat. Dan dia itu menangis tanpa henti. Dan Tuhan itu membukakan jalan pengampunan. Ya. Dan Ibu Suroto ini melihat anak perempuannya. Jadi dalam penglihatan itu anak perempuannya itu yang sudah meninggal itu karena dibunuh satu-satunya anaknya, bersinar dan tersenyum manis
seketika hati Ibu Suroto ini merasa damai. Sejak saat itu Pak Suroto dia mendorong suami dan mengampuni pembunuh anaknya ini. Pak Suroto percaya bahwa anaknya sudah bahagia dan tenang dalam naungan kasih Allah. Dan Pak Suroto percaya, sekeluarga bersama istrinya percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi merupakan rencana Allah. Nah, demikian juga itu bisa terjadi pada kita. Ketika kita itu bertemu Tuhan, kita sadar bahwa kita itu sama dengan mereka, orang yang berdosa. Sehingga itulah yang memungkinkan kita itu bisa memberikan pengampunan. Karena kita itu sama dengan dia, sama-sama berdosa. Dan pengampunan itulah yang membuat kita itu bisa memulihkan relasi. Relasi itu bisa pulih. Yang kemudian yang selanjutnya, terbuka itu kepada siapa? Kepada orang lain. Kepada orang lain itu ada dua. Kepada teman rohani kita. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa mendapatkan dukungan doa, dukungan emosi, dan masukan-masukan membangun. Kenapa ini teman rohani? Supaya kita tidak menjadi orang membuka diri yang gak benar tadi, yang gak tahu konteks, gak tahu kepada siapa. Gitu ya. Karena apa? Karena itu penting ya untuk kebutuhan psikologis kita sehari-hari. Kalau kita punya seseorang yang mendoakan kita, memberikan masukan yang membangun, maka kita itu merasa tidak sendirian. Dan itu pula lah ya yang dikatakan oleh Tuhan di Galatia, bukan hendaklah kamu saling tolong menolong menanggung bebanmu. Ya. Dan selain daripada itu, kita perlu membuka diri kepada individu yang kita rasakan itu melukai kita. Nah, untuk individu yang kita rasakan melukai kita, itu perlu kita doakan dulu. Supaya apa? Supaya dia itu siap menerima hal itu. Ketika siap, maka itu menjadi suatu kebaikan. Dan apa pentingnya kita terbuka kepada orang lain? Ya? Menolong, next slide berikutnya, menolong individu tersebut untuk terbuka dan menerima masukan. Sehingga dia juga punya kesadaran diri bahwa dia itu sudah melukai orang lain. Ya. Karena apa? Karena tidak semuanya itu orang itu sadar bahwa dia itu telah melukai orang lain. Kadang-kadang terjadi secara tidak sengaja. Kalau dia anak Tuhan, maka dia akan bersyukur kalau kita itu memberikan masukan. Oh, ternyata aku telah melukai. Dan keterbukaan itu bisa timbal balik ya. Masukan membuat orang itu punya kesadaran diri dan kita itu juga punya kesadaran diri. Sehingga kedua belah pihak itu akhirnya punya kesadaran bahwa kita semuanya itu adalah orang yang berdosa. Makanya seperti di Yakobus 5 ayat 16 tadi, hendaklah kita saling mengaku dosa. Ya. Nah itu membuka diri. Lalu bagaimana? Terakhir, bagaimana kalau itu menutup diri? Kalau menutup diri, kita menyangkali perasaan kita. Kita tidak mau jujur, tidak mau terbuka mencari apa yang menyebabkan kita marah, kita terluka dan sebagainya. Kita mengabaikan perasaan kita. Menyangkali gitu ya, salah, nggak usah dipikir, terlalu menyakitkan. Atau menyangkali, kamu marah? Enggak, kok marah gitu. Seperti itu, jadi menyangkali. Atau bentuk lain daripada menutup diri adalah memelihara perasaan-perasaan negatif tersebut. Jadi kayak disirami terus, memelihara, dipelihara terus. Nah, orang-orang yang seperti ini itu menjadi kurang terbuka di hadapan Tuhan. Kalau dia tidak terbuka pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa terbuka kepada Tuhan tadi ya? Terbuka pada diri dan Tuhan itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan kalau kita tidak membuka diri, ya, maka kita tidak memberikan kesempatan kepada orang yang melukai kita untuk terbuka dan menyadari apa yang menjadi kelemahan dan dosanya. Nah, jika ini yang terjadi, maka relasi yang sudah buruk tadi akan menjadi lebih buruk karena persepsi negatif itu yang terdistorsi itu semakin berkembang. Wah, kayaknya dia memanipulasi saya, kayaknya ini. Setelah dia melakukan apa lagi, tambah lagi, benar kan? Seperti ini. Padahal belum tentu demikian.
belum tentu dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu telah melukai orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini marilah kita bersama-sama belajar untuk membuka diri ya, jikalau kita mempunyai relasi-relasi yang perlu kita pulihkan supaya kita bisa memenuhi apa yang menjadi perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Tuhan tidak pernah lelah untuk mengingatkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu supaya apa yang kami dengarkan pada malam hari ini kami tindak lanjutin. Jikalau kami mempunyai relasi-relasi yang kurang berkenan di hadapan-Mu, dengar doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.